Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ushul Arabiyah jilid pertama, dan kita sekarang masuk ke pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang ke-18. Di dalam pelajaran yang ke-18 ini kita akan membahas tentang al-musanna. Apa itu musanna? Musanna madalla ala isnain atau isnatain lil aqil wa wal aqil. Musanna adalah sesuatu yang menunjukkan kepada dua, untuk berakal maupun yang tidak berakal. Musanna madalla ala isnatain atau isnataini il aqil wa berlangit. Jadi musanna itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada dua, baik muzakkar maupun muannas. Ya, digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Jadi untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Contoh yang berakal, al-aqil. Al-aqil. Rajulun, zamannya apa? Musannanya rajulani. Rajulani. Nah, kita bisa mengubah isim mufrad ke musanna dengan menambahkan alif dan nun. Alif dan nun. Ya. Sekali lagi, kita bisa merubah isim mufrad ke musanna yaitu dengan menambahkan alif dan nun. Contohnya rajulun, rajulani. Ini menunjukkan dua. Ya, perlu kita ketahui bahwa isim itu ada tiga jenis. Isim itu ada tiga jenis. Nah, karena tulisannya al-ismu salah satu anwa'in. Jadi isim itu ada tiga jenis. Yang pertama mufrad. Yang pertama al-mufrad. Mufrad itu menunjukkan satu. Contohnya kitabun, kitabun. Nah, kitabun menunjukkan satu, sebuah kitab. Ya. Atau ke orang Muhammadun, satu orang Muhammad. Paham ya? Yang kedua musanna yang kita bahas sekarang. Al-musanna menunjukkan dua. Nah, kita bisa merubah isim mufrad ini ke musanna dengan menambahkan apa tadi? Alif dan nun. Kitabun, kitabani, ya, dua kitab. Betul? Kemudian yang ketiga, isim itu ada jamak, isim jamak. Udah kita bahas kemarin ya, jamak. Jamak itu
ada isim yang menunjukkan kepada lebih dari dua. Contohnya kemarin apa? Jamak dari kitab. Jamak dari kitab. Kutubun. Kutubun. Betul? Kutubun. Ini fokus susun ya. Nah. Betul? Jadi isim itu ada 3 jenis. Yang pertama mufrad, yaitu isim yang menunjukkan satu. Contohnya kitabun sebagai kitab. Yang kedua musanna. Musanna adalah isim yang menunjukkan kepada dua, yaitu dengan menambahkan alif dan nun. Contohnya kitabani. Betul? 2 kitab. Kemudian yang ketiga jamak. Jamak adalah isim yang menunjukkan kepada lebih dari 2. Contohnya kutubun, kitab-kitab. Betul ada? Paham ya? Pada pelajaran yang 18 ini kita fokus ke musanna. Mufrad sudah kita pelajari, jamak sudah kita pelajari kemarin ya. Sekarang fokus ke musanna. Musanna adalah sesuatu kepada dua. Ya, untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Contoh yang berakal, rajulun, rajulani. Betul? Contoh yang tidak berakal, semua yang berlakil, kitabun. Musananya Kitabuni. Kitabani. Tambahkan apa ini? Alif dan nun. Paham ya? Baik. Berikan satu contoh dulu. Pada dulu. Qalamun. Musananya? Qalamani. Qalamani. Tinggal tambahkan alif dan nun saja. Menunjukkan 2. Baik. Masjidun. Masjidani. Masjidani. Tinggal tambahkan alif dan nun saja. Menunjukkan 2. Itu menunjukkan musanna. Baik, sesuatu yang menunjukkan 2. Nah, digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Nah, tobibun. Apa musananya? Tabibani. Tobibani. Ya. Tajirun. Pada dok. Tajirani. Tajirani. Paham? Menunjukkan 2 pedagang. 2 dokter. Paham? Baik. Kita masuk ke hiwar ya, percakapan di sini. Baik. Saya akan bacakan terlebih dahulu berikut terjemahannya. Di sini ada Al-Mudaris dan Muhammad. Berikut yang lainnya. Yang pertama kam. Kam artinya berapa? Kam artinya berapa? Kam ini adalah istifham ya dulu adad yang menunjukkan pada bilangan. Kam adalah istifham. Ya dulu ala al-adad. Nah, kam ini adalah isim istifham, bentuk kata tanya yang menunjukkan kepada bilangan, yang artinya berapa? Kam. Wal ismul ladzi ba'dahu mansubun. Mansubun ya. Dan isim yang setelahnya setelah isim kam ini kam istifham mansubun dipatahkan. Contohnya di sini apa? Kam kitaban.
Isim setelahnya setelah kam ini dipatahkan, dinasobkan kitaban dan mufrad. Mufrad itu satu, bukan jamak. Kam kitaban, berapa kitab? Paham ya? Jadi memansubkan isim setelahnya. Ya, memansubkan atau mempatahkan isim setelahnya. Setelah apa? Setelah kam. Kam kitaban. Paham ya? Baik. Dan kitaban ini, ya, fokus ini. Kitaban ini sebagai tamyiz. Tamyiz. Nama istilahnya ya, Ustaz. Istilah tamyiz itu adalah isim nakirah, isim yang tidak ada alif lam di sini. Ya, untuk menjelaskan maksud. Ya, tamyiz ini untuk menjelaskan maksud. Maksudnya apa? Kitab maksudnya. Kan kitaban, berapa kitab? Dan tamyiz ini apa? Mansub. Mansub tadi fathah. Tamyiz. Disebut tamyiz. Tamyiz itu isim nakirah, isim yang tidak ada alif lamnya untuk menjelaskan maksud. Kan kitaban, berapa kitab? Paham sini? Oke. Saya ulang ya, sekali lagi. Kam adalah istifham, bentuk kata tanya ya dulu ala adat, yang menunjukkan kepada bilangan. Artinya kam, berapa? Wal ismul ladzi ba'dahu mansubun, dan isim setelah kam ini dimansubkan, dipatahkan. Kam kitaban, dipatahkan ya. Dan nakirah, kenapa? Karena dia tamyiz. Kitaban ini sebagai tamyiz. Tamyiz itu adalah isim nakirah. Lihat di sini, tidak ada alif lam. Ya, untuk menjelaskan maksud. Berapanya? Apanya? Ya, berapa? Apanya? Kam kitaban. Berapa kitab? Ya, jelas maksudnya kitab. Yang mana? Baik. Wadih? Jelas? Waduh? Kenapa nggak pakai alif lam? Ya? Kan sudah diketahui itunya. Ya, kenapa gak marifat? Iya, nggak pakai alif lam. Ya, karena hukum kam ini menasobkan, mempatahkan. Ada huruf-huruf yang mempatahkan, ya, mempatahkan isim. Paham ya? Nah, jadi isim setelah kam ini harus fathah. Gak boleh domah, gak boleh. Masalah kam kitabun, ini salah. Secara kaidah dalam bahasa Arab. Baik. Jadi harus ini apa? Harus mansub, harus fathah, dan tidak ada alif lamnya. Paham ya? Selalu begitu ya? Ya, selalu. Tidak ada alif lamnya. Nakirah disebutnya untuk menjelaskan maksud. Baik. Lihat di sini. Kalau dia muzakkar laki-laki, asalnya kan kitab ya. Kitab. Kalau dia dimansubkan dan ditambahkan, maka ditambahkan alif ujungnya. Kita secara penulisan kitaban. Paham ya? Kalau dia dimansubkan dalam keadaan nakirah, ditambahkan alif ujungnya. Enggak boleh gini, kitaban. Secara penulisan kitabah salah. Paham? Tapi kalau muannas tidak ada tambahan. Contoh sini, lihat, sayyaratan. Tidak ada tambahan alif di sini. Ini salah. Ya, paham? Kalau muannas secara penulisan tidak ada tambahan alif kalau dia ditampilkan tanpa fathah. Paham? Tapi kalau mudzakkar ada ujungnya kitaban, ada ujungnya apa? Alif, maka ini ditampilkan. Kalau tidak ada itu, nah. Baik. Paham? Baik. Sini ada kam, apa kam tadi?
Berapa? Berapa? Akhwan. Saudara. Nah, maka di sini kan akhwan ditanwinkan. Kam. Asalnya kan ini kan ya, akhwan kan? Asalnya gini akhwan. Karena dia tanwin, tidak ada lam, maka tambahkan apa tadi? Alif. Alif di ujungnya. Paham ya? Tambahkan alif. Jadi apa? Akhwan. Nah, gitu. Tambahkan ini alif. Akhwan. Berapa saudara? Gitu. Laka kamu miliki. Laka kamu miliki. Secara bahasa Indonesia, secara bebasnya kam akhwan laka, kamu punya berapa saudara, gitu ya, gitu ya. Kamu punya berapa saudara? Baik. Di sini ada kam akhwan laka, berapa saudara kamu miliki? Atau berapa kamu memiliki berapa saudara, bisa gitu ya, secara bebasnya. Jadi secara huruf, secara harf di sini terjemahnya kam akhwan, berapa saudara, laka kamu miliki. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Li aku memiliki akhun wahidun, satu saudara. Kemudian wakam apa tadi? Wakam dan berapa? Ukhtan. Ini muannas. Saudari. Laka kamu miliki. Itu tetap ada alif itu. Yang mana? Ukhtan. Ukhtan ya, itu ada alif lah, ada alifnya. Kenapa? Karena dia bukan apa? Bukan bentuknya ini ya. Karena bentuknya apa? Ini bukan tak marbutoh. Jadi meskipun Muannas. Jadi intinya yang ada. Yang tidak tambahkan itu tamar butoh. Okay. Ini kalau ini tanya apa? Tamar buha. Kalau tamar butoh apa ini? Nah ini tamar butoh. Ini ya, bulat. Ya. Itu. Kalau ukhtun ini tanya tamar buha, maka ditambahkan apa ini? Alif. Kalau dipatahkan dan tidak ada lam. Ukhtan. Baik. Itu. Baik, wakam ukhtan laka, dan berapa saudari kamu miliki? Li, saya memiliki ukhtani. Apa tadi? Ukhtani? Dua saudari. Nah, sahih. Kam, apa kam? Berapa? Ajalatan. Ini kan manas kan? Ajalatan. Berapa roda? Kam ajalatan. Ini ya. Kam ajalatan. Kalau muannas enggak ada tambahan alif di sini. Kalau nakirah ya dipatahkan. Kam ajalatan. Ini taknya tak tamarruqah. Ya kan? Kam ajalatan, berapa roda? Tamjid itu selalu ini kan? Fathah. Fathah dan tanwin. Karena kira. Kam ajalatan, berapa roda? Lidarajati, sepeda memiliki. Atau milik sepeda, gimana terjemahnya? Kalau terjemahan bahasanya berapa sepeda memiliki berapa roda, maksudnya sepeda berapa sepeda memiliki berapa roda kalau secara bebasnya. Kalau secara bahasa kam ajalatan, berapa roda lidarajati untuk sepeda. Ya Hamid, wahai Hamid. Baik. Kemudian laha
dia apa lahan? Dia memiliki lahannya kembali kepada darajah, pada sepeda. Laha dia memiliki ajalatani, dua roda. Dua roda. Kamidan. Nah, kamidan sebentar lagi ini ya. Kamidan. Apakah berapa? Idan. Idan apa? Idan. Sebentar lagi kita akan mengalami insyaallah. Idan. Oh, Berapa? Idul. Berapa hari raya? Idan hari raya. Berapa hari raya? Fisanati. Tapi dalam sanati satu tahun. Sanah tahun. Dalam setahun maksudnya.